Kali ini kita akan membahas mengenai sujud sahwi, sujud lupa. Sujud lupa maknanya secara bahasa. Hukumnya adalah sunnah, tapi wajib bagi makmum mengikuti imam ketika imam sujud sahwi. Jadi kalau imam sujud sahwi, ikut sujud. Kalau tidak sujud, batal salatnya. Begitu juga kalau imam tidak sujud sahwi, jangan pian sujud sahwi, batal juga salatnya. Jadi semua sujud sahwi hukumnya sunnah, kecuali bagi makmum. Dia wajib sujud sahwi kalau imamnya sujud sahwi. Tempatnya sujud sahwi itu antara tasyahud akhir dengan salam. Jadi habis innaka hamidum majid, tasyahud akhir, kemudian sujud sahwi 2 kali, baru bangun salam. Nah, itu tempatnya di situ. Kecuali 3 syarat boleh sujud sahwi setelah salam, ada. Jadi sujud sahwi secara umum tempatnya sebelum salam, antara tasyahud akhir dengan salam. Boleh setelah salam apabila lupa sujud sahwi. Setelah salam baru ingat. Ada yang ketinggalan dan lupa sujud sahwi. Yang kedua syaratnya jaraknya tidak lama. Jadi habis salam itu tidak lama, belum sempat kemana-mana. Yang ketiga tidak mengerjakan hal yang membatalkan salat. Misalnya belum kentut, belum terjadi hal yang membatalkan wudhu, juga belum banyak berbicara, belum banyak melakukan sesuatu. Kalau sudah mengerjakan yang membatalkan salat, maka tidak boleh lagi sujud sahwi. Tidak sunnah lagi sujud sahwi. Caranya, sujud sahwi itu 2 kali sujud, 2 kali sujud. Jadi jangan sekali, 2 kali sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, duduk, kemudian salam. Jadi sama, tasbihnya sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara 2 sujud, sama bacanya. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni wahdini wa'afini wa'afu anni, misalnya. Kemudian sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kecuali kalau pian sujud sahwinya karena lupa sesuatu, misalnya lupa rakaat, lupa ketinggalan rukun, ketinggalan sunnah ab'ad, maka ditambah dengan doa, dengan zikir, dengan tasbih, subhanalladzi la yashu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Yang berikutnya, yang keempat, sebab-sebab sunnahnya sujud sahwi. Ada beberapa sebab disunnahkan sujud sahwi. Yang pertama, lupa melakukan sesuatu yang bila dilakukan dengan sengaja maka batal sholatnya. Jadi kalau pian melakukannya dengan sengaja, batal sholat. Bila tidak sengaja, tidak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Seperti makan sedikit atau minum sedikit. Ada di salah-salah gigi tertinggal nasi sebiji. Kalau pian kunyah dengan sengaja, batal sholatnya. Kalau tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Tapi sunnah sujud sahwi. Ini ada beberapa hal, diantaranya yang tidak sengajanya tidak batal, tapi kalau sengaja batal, seperti tadi makan sedikit. Ada juga yang tidak sengaja ataupun sengaja tetap batal, seperti bepandir banyak, seperti bergerak banyak, main tinju, ngetek-ngetek atau apa sebagainya, batal. Ada pula yang sengajanya tidak sengaja yang tidak batal, seperti bergerak sekali. Itu sengaja kada batal, tidak sengaja pun tidak batal. Makanya kalau ada orang lalu, boleh dihalangi, bergerak sekali, tidak apa-apa. Atau ada najis, tiba-tiba gugur ke baju, kibah, nah tidak apa-apa. Karena bergerak sekali, baik sengaja ataupun tidak sengaja, tidak batal sholatnya. Nah yang ini, yang bila dilakukan dengan sengaja batal, tapi tidak sengaja tidak batal, makan sedikit, itu sunnah sujud sahwi. Jadi misalnya membah kunyah-kunyah, ingat bahwa kita lagi sholat, ludahkan sebelah kiri. Nanti ketika habis tasyahud akhir sebelum salam, sujudlah 2 kali sujud sahwi. Yang kedua, meninggalkan rukun ab'ad, baik sengaja ataupun tidak. Rukun ab'ad itu ada 3. 1, tasyahud awal dan salawat Nabi yang ada padanya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah itu. Jadi tasyahud awal dan salawat yang ada pada tasyahud awal, Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun ab'ad. Kalau pian tinggal, baik tasyahud awalnya pian tinggal atau pian baca tasyahud awal tapi salawatnya ditinggal, itu sunnah sujud sahwi. Baik meninggalnya dengan sengaja ataupun tidak sengaja tertinggal tasyahud awal atau salawat pada tasyahud awal, sunnah sujud sahwi. Yang kedua, tasyahud rukun ab'ad itu kunut. Dan salawat yang ada pada kunut. Jadi kunut itu sunnah ab'ad. Kalau tertinggal sunnah sujud sahwi. Begitupun salawat yang ada pada kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait,
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك لك الحمد ولك الشكر على ما قضيت وصلى الله itu salawatnya وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر. Kunutnya sunnah ab'ad kalau ditinggal sunnah sujud sahwi, begitupun salawatnya. Kunutnya pian baca, salawatnya tidak dibaca, tetap disunnahkan sujud sahwi. Yang ketiga sunnah ab'ad yang apabila ditinggal sunnah sujud sahwi, salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Jadi di tasyahud akhir itu kita disunnahkan baca salawat kepada keluarga Nabi. Yang wajib sampai salawat kepada Nabi aja. At-tahiyyatul mubarakatut thayyibatus at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ yang wajib. Sunnah ab'ad ditambah salat kepada keluarga Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi salawat kepada keluarga Nabi, kepada ahli Nabi itu sunnah ab'ad pada tasyahud akhir. Kalau tertinggal disunnahkan sujud sahwi. Jadi itu yang kedua penyebabnya. Yang ketiga penyebabnya memindah rukun qauli. Jadi rukun qauli yang pindah kepada tempat yang lain, sunnah sujud syahwi. Kecuali takbiratul ihram dan salam. Kalau takbiratul ihram atau salam dipindah tempatnya, maka batal salatnya, diulang salatnya. Selain itu rukun qauli yang lain kalau pindah tempatnya tidak batal salatnya, tetapi sunnah sujud sahwi. Misalnya rukun qauli takbir, Fatihah misalnya. Fatihah kan rukun qauli atau surah. Surah dibaca ketika ruku' misalnya. Atau Fatihah dibaca ketika tahiyat misalnya. Nah, itu baik sengaja ataupun tidak sunnah untuk sujud syahwi. Yang keempat, lupa rukun fi'li. Lupa rukun fi'li misalnya lupa ruku' atau belum, maka pilih yang pasti, berarti kita belum ruku'. Lupa sujud atau belum, pilih yang pasti, itu kita belum sujud, maka disuruh untuk sujud tambahan. Lupa rukuk belum, aku nih rukuk belum, apakah aku sudah i'tidal atau belum rukuk nih, maka pilih yang yakin, yaitu kita belum rukuk. Meskipun 2 kali sekalinya rukuknya, pilih yang yakin. Tapi habis itu sebelum salam disunnahkan sujud syahwi. Atau lupa rakaat. Nah, lupa rakaat ini apakah 3 atau 4 sudah aku nih, maka pilih yang yakin, yaitu pilih 3, tambahi 1 rakaat. Meskipun nanti setelah ternyata kita 5 salatnya 5 rakaat, maka pilih yang yakin. Tapi ketika sebelum salam sunnah untuk sujud sahwi, lupa rukun, kekurangan rakaat atau lupa ragu-ragu kelebihan rakaat, itu namanya lupa rukun fi'li. Nah, sampai sinilah 4 sebab-sebab disunnahkannya sujud sahwi. Kemudian yang paling penting lagi untuk dibahas adalah ketika tasyahud awal itu. Ketika tasyahud awal pian ingat, misalnya di dalam sholat, habis tasyahud awal, kemudian habis sujud, lupa berdiri rakaat ketiga, bangun rakaat ketiga. Kada ingat tasyahud awal. Kalau pian sudah berdiri, jangan lagi berbulik untuk tasyahud awal, maka batallah sholatnya. Kalau sudah dekat awak kita ini kepada tegak, maka langsung tegakkan saja. Tidak perlu tasyahud awal. Nanti diganti dengan sujud syahwi. Kecuali masih bangunnya sedikit, belum sampai batas ruku'. Misalnya habis sujud sampai kepada sini, silahkan kembali kepada tasyahud awal. Tasyahud awal dahulu, hanya berdiri, dan itu tidak diperlukan, tidak disunnahkan sujud sahwi karena sudah kepada tasyahud